Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal aniyati wajal alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia maupun akhiratnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semua daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ajengan, para ustadz, para kiai, para ulama yang sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah sampai kita mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW atau mungkin Pak Ku yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau semuanya menjadi sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan para ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Fakir terus terang agak bingung ini. Ini perlu saya jelaskan biar saya nggak bingung sendiri. Saya dapat kabar dari tim Habib ntar ngisi acara Khatmul Quran. Cuma saya masuk kok ada kursi gede-gede kayak gini. Ini biasanya acara nikahan ini. Sehingga saya tanya tadi sama Ustadz ini acara apa Ustadz? Oh ini acara nikahan kemarin Bib plus Khatmul Quran. Yang mau dibahas yang mana? Saya tanya, ya boleh Bib dua-duanya, borongan berarti ini. Ya enggak apa-apa. Kalau rumah aja ada istilah borongan. Kalau amal soleh borongannya harus lebih banyak.
Kalau perlu entah jomblo-jomblonya dibahas nih. Kalau bisa yang jomblonya di depan saya. Jomblo-jomblo. Saya ini kalau bahas pernikahan asal ada jomblo lewat saja walaupun cuma sedetik saya bahas langsung insya Allah. Karena saya gemes kenapa kok sudah zaman fitnah seperti saat ini nikah masih dilama-lamain, ada apa? Saya punya guru Habib Syekh Bahrum beliau mengatakan kalau ada seorang santri keluar dari pesantrennya kemudian dia tidak langsung menikah akan jadi fitnah dalam hidupnya. Santri loh yang dia sudah belajar ilmu agama, tahu halal, tahu haram, tahu subhat, tahu makruh, tahu mubah, bagaimana mubah menjadi pahala, mubah bisa menjadi haram, masih ditakutkan oleh beliau akan terjatuh kepada yang haram kalau belum nikah. Apalagi yang tidak belajar ilmu agama belum nikah di zaman saat ini, lebih fatal lagi. Lebih kacau lagi biasa ikut sama ustadz, kiai, ulama, habib tapi belum nikah-nikah, lebih kacau lagi itu. Makanya saya bingung tadi ini anak ustadz, habib dua-duanya enggak apa-apa, baik. Cuma saya ini di Facebook, Instagram saya itu sudah di-share di status WA saya acara khatmul Quran. Makanya saya masuk, kok khatmul Quran kok kursinya gede-gede. Atau di Cikijeng mungkin beda, khatmul Qurannya kursinya gede-gede. Cuma setahu saya ini acara nikahan. Sehingga kalau acara nikahan aku harus ikut aturan saya. Saya kalau ngisi acara walimatul arus itu saya punya aturan. Dan aturannya harus ditaati. Setiap acara saya ngisi walimatul arus itu yang nikah harus ada di depan saya. Sehingga saya harus absen nih. Yang nikah ada enggak? Kalau nggak ada yang nikah, di sini yang nikah, yang kemarin agak nikah, saya nggak usah bahas. Saya langsung membahas khatmul Quran saja. Buat apa saya ngingetin pernikahan sama yang senior-senior saya ini? Iya kan? Saya punya umur sekarang 30 tahun. Saya lahir tahun 89. Yang depan saya ini mungkin umurnya sudah 50, 60, 70. Masa buaya diajarin berenang? Kalau istilah Indonesia itu. Karena mungkin buaya diajari berenang. Buaya bukan hanya berenang, mangsa dia. Sehingga saya perlu absen pada saat ini. Kalau ada yang nikah kita bahas. Kalau nggak ada yang nikahnya nggak usah kita bahas. Sekarang yang nikah siapa nih? Ada ahlan wa sahlan. Boleh yang nikah mungkin duduk di tempat pelaminan nih. Nah, biar nggak mubadir nih kursi pelaminannya nih. Yang laki-lakinya ada? Yang laki-lakinya mana? Oh cocok sudah ini. Baru nikah harus terus tempel terus. Ya, ahlan wa sahlan bikum. Fadhal di tempat pelaminan. Nah, yang nikah tuh menjadi raja jangan cuma sehari, tapi jadi raja dunia sampai akhirat gitu. Dan ingat, jangan pernah mendoakan kalau ada orang yang menikah, mudah-mudahan kamu menjadi suami istri sampai tua. Ini ada kasus, ini nyata ini. Ada kasus, ada kakek nenek cerai umurnya 70 tahun ke atas. Kata saya punya ustadz, ini mungkin termasuk yang didoakan, mudah-mudahan kamu nikah sampai kakek nenek. Akhirnya kakek nenek cerai dia. Karena doanya sampai kakek nenek, tidak sampai ke akhirat. Makanya awas ya, kalau yang doain yang benar kalau doa itu. Ya, ucapan itu kata sebagian ulama itu adalah doa. Jadi kalau berucap dijaga yang benar. Kalau doakan mudah-mudahan kamu menikah sampai kakek nenek. Jangan, mudah-mudahan kamu menikah jadi keluarga di dunia sampai di akhirat. Jadi sampai di akhirat menjadi keluarga, masuk surga menjadi keluarga. Karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, manusia-manusia yang menjalin hubungan keluarga baik di dunia, artinya dia bertakwa kepada Allah, pada hari kiamat dia akan dipersatukan di surga Allah, tetap menjadi keluarga, tidak dipisahkan oleh Allah. Tapi kalau di dunia dia jadi keluarga tapi tidak taat kepada Allah, suka maksiat, perintah Allah yang wajib dia langgar, kemaksiatan dia lakukan, di dunia jadi keluarga, di akhirat dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baru kalau ada yang nikah baru saya absen, ada yang nikah baru saya bahas. Ini kalau yang biasa ikut sama saya paham itu. Pernah ada kejadian karena kata Nabi la yuldagul mu'min min juhrin marratain aw kama qala. Kata Nabi orang mukmin yang sesungguhnya itu enggak bakal jatuh di lubang yang sama 2 kali. Saya contoh jalan jatuh di situ. Saya enggak boleh jatuh di situ lagi. Kalau jatuh di tempat yang lainnya gitulah. Saya pernah ngisi acara walimatul arus. Ini saya terus terang, saya ngisi sangat pingin cepat nyampe pakai motor. Hujan-hujan lagi waktu itu. Saya datang keadaan basah. Setelah saya ngisi mau di akhir saya baru ingat, oh iya ya,
Yang nikah mana? Saya absen. Yang nikah mana Pak Bu? Yang nikah di kamar Beb, dari tadi nggak keluar-keluar. Coba. Sehingga mulai saat itu saya buat peraturan sini. Kalau saya ngisi acara walimatul arus, wajib hukumnya bagi yang menikah harus ada di depan saya. Dan alhamdulillah ini yang nikah ada di depan saya. Tapi saya tadi diingatkan Habib, tapi ini acaranya khatmul Quran. Ntar insya Allah kalau ada acara walimatul arus kita bahas panjang lebar. Cuma di sini Al-Faqir pengen menegaskan bagaimana cara mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ada 10 cara. Kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah itu ada 10 cara. Biasanya saya bahas 3. Cuma karena saat ini ada pembahasan khatmul Quran, saya bahas 1 saja. Karena menghormati yang sudah nikah, ngikuti peraturan saya. Jadi setiap orang yang menikah itu pasti pengen sakinah mawaddah warahmah. Walaupun dia laki-lakinya perampok, penjudi, suka maksiat, nikahkan sholat, menikah pengen dapat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dia perempuan pezina, perempuan suka ngomongin orang, nikahkan sholat, menikah dia pasti mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah siapapun dia. Sehingga bagaimana Ustadz untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Karena maaf, laki-laki punya dasar kebiasaan yang buruk, perempuan pun ada. Laki-laki kebiasaan buruknya itu apa? Acuh, nggak mau tahu. Itu watak laki-laki. Makanya kalau laki-laki, tapi insya Allah nggak semuanya ini, makan pisang, contoh kecil aja, makan pisang di rumahnya, kemudian ada tong sampah dilempar, nggak masuk ke tong sampah, nggak diambil itu. Alasannya apa? Ada istri saya. Perempuan watak kurang baiknya pakainya perasaan. Makanya seorang perempuan kata Nabi kalau jadi pemimpin tidak boleh. Kenapa? Pakainya perasaan. Jadi RT perempuan kalau nggak bisa mengendalikan daripada hatinya, ngambek, nggak mau lagi ntar jadi RT. Makanya kata Nabi lebih baik seorang pemimpin itu jangan perempuan, pakainya perasaan. Nggak diambil sama suami, istrinya perasaan, ngamuk, nangis, minta cerai. Gara-gara seorang laki-laki suami ngelempar daripada kulit pisang, nggak masuk, nggak diambil. Sehingga ini wataknya beda. Laki-laki ogah-ogahan masa bodoh, perempuan pakainya perasaan. Sehingga ini dua watak, kalau tidak ada caranya sulit untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga di sini kalau pengen mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ada 10 cara. Biasanya Al-Faqir bahas 3, di sini 1 saja. Apa itu? Tidak boleh tuntut menuntut. Ini yang nikah siapa nama laki-lakinya? Siapa kan? Hafiz. Kang Hafiz. Yang perempuannya Ulfa, ukhtuna Ulfa. Nah, akhirnya Hafid ini waktu menikah belum kenal siapa sih istri saya ini, Ulfa ini belum kenal. Setelah seminggu tinggal bareng mulai kenal. Oh, ternyata istri saya ini punya kekurangan ini. Ukhtuna Ulfa sama setelah menikah seminggu kenal sama suaminya. Kang Hafid ini, oh ternyata suami saya ini punya kekurangan ini. Biasanya seminggu sudah mulai ketangguhan. Sehingga dasar untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah diingat, tidak boleh tuntut menuntut. Tidak boleh tuntut menuntut. Sehingga Anda harus ingat, setiap manusia itu tidak sempurna, punya kekurangan. Dalam pernikahan, adanya pernikahan untuk menyempurnakan pasangan dengan pasangan. Contoh, akhirnya Hafid setelah seminggu tahu ternyata istrinya nih ukhtuna Ulfa ini punya kekurangan apa itu? Kalau sholat tahajud susah untuk dibangunkan. Contoh. Sehingga akhirnya Hafid harus membantu. Jangan malah dijatuhkan. Oh, istri nggak tahu diuntung, nggak pernah tahajud. Jangan gitu. Dibantu. Banguninnya yang lembut, pakai disiram, dipeceretin dengan air. Jangan pakai air secanting. Ayo bangun. Pecetin, ayo bangun. Kalau bisa sebelum tidur perjanjian. Ayo istriku, siapa yang bangun duluan, dia boleh entar memuncakkan air ke wajah pasangannya. Siap, baik. Akhirnya semangat. Waktu dipeceretkan, tidak marah. Uduh, saya kalah. Kemudian suami yang baik membangunkannya, dipecahkan dengan api sambil dicium keningnya. Tetap walaupun engkau terlambat, tetap engkau istri solehah yang aku miliki. Itu enak. Jangan dituntut. Sama. Setelah seminggu ukhtuna Ulfa nih, oh ternyata suami saya ini
Kalau sudah sholat duha ini paling males. Sulit sekali sholat duha. Anda sebagai istri yang soleha tidak menuntut pasangan Anda tapi membantu pasangan Anda akan katakan kepada suami Anda, wahai suami, siapa yang entar bisa duluan sholat duha, yang istiqomah sholat duha dalam sebulan, maka dia boleh entar melakukan apapun kepada pasangannya. Dibuat semangat, dibuat suatu kebaikan. Nah maka di sini entar akhirnya saling berlomba-lomba. Jadi waktu ada yang kalah kemudian disangsi, dia tidak akan marah gitu. Ini khusus suami istri, yang lainnya jangan. Sehingga entar di sini waktu si istri kalah, si suami kalah tidak malah. Kenapa? Ada perjanjian di awal. Dan ini harus diingat kepada pasangan suami istri, tidak boleh tuntut menuntut. Dan ini bukan hanya kepada akhina hafid sama ukhtuna ulfa, kepada semuanya juga. Kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jangan tuntut menuntut. Pasti pasanganmu punya kekurangan, baik itu laki-laki suami atau perempuan istri, pasti. Walaupun suamimu seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, pasti ada kekurangan. Kenapa? Dia manusia. Dia bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu. Sehingga jangan engkau tuntut pasanganmu jadi sempurna, tapi bantu dia untuk menyempurnakan kekurangannya. Indah, mengingatkannya bahasanya halus. Kemudian waktu mengingatkan tidak di halayak ramai, ngingetin dia dengan kamu nih sholat, kamu nih ini. Enggak, dengan bahasa yang halus, waktu yang tepat mengingatkannya. Indah rumah tangga. Karena ada model istri yang sering saya contohkan. Ada istri hobinya nuntut, suami hobinya nuntut, sehingga nikahnya seperti sebatang jagung. Gak lama itu, sebentar. Waktu nikah, foto nikah setelah agak nikahnya sih luar biasa. Suap-suapan, pegangan tangan, itu mah di foto. Tuntutan. Tapi setelah pernikahan gara-gara tuntut menuntut ya nggak berlangsung lama. Makanya dalam menikah tidak boleh tuntut menuntut, yang ada saling mengisi kekurangan, membantu pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Ini baru yang benar. Ini baru yang baik. Tapi kebalikannya, kalau seorang istri nuntut suaminya, ada seorang istri hobinya nuntut suami. Contoh, ini contoh nih. Jangan ada yang ketawa. Kalau yang ketawa jangan-jangan istri itu. Istri yang model seperti itu. Ada istri itu hobinya nuntut setiap akhir bulan. Jadi setiap suaminya gajian itu sudah dituntut di kalender. Jadi ada seorang istri ini punya kalender khusus. Kalau sudah akhir bulan, itu kalendernya itu akhir bulan tanggal itu dilingkari pakai pulpen merah atau spidol merah. Kalau kita ingat dulu waktu sekolah SD, anak itu siswa-siswi nggak boleh pakai pulpen atau spidol merah. Kenapa? Itu khusus untuk Pak Guru sama Bu Guru. Untuk apa? Ngasih nilai sama nilai rapot khusus. Ternyata ada seorang istri hobinya akhir bulan kalendernya itu dilingkari dengan pulpen spidol merah. Setelah dilihat sama suami ternyata ada contreng panahnya. HP baru, jam baru, cincin baru, emas baru, motor baru, mobil baru, rumah baru. Dan biasanya itu dimokodimai dengan sesuatu yang aneh dan ganjal. Habis sholat subuh berjamaah dengan istrinya, habis itu baca dzikir, berdoa, kemudian baca Quran sebentar. Biasanya seorang istri cuma menyuguhkan, memberikan kepada suaminya teh, kopi. Paling banter ada temennya lah, kacang rebus, apalagi pisang rebus. Pisang gorengnya biasanya belum ada karena belum gajian. Beli minyaknya kemahalan. Jadi yang rebus-rebus saja yang gampang. Biasanya kayak gitu. Tiba-tiba gara-gara akhir bulan, tiba-tiba bukan teh, bukan kopi, apa? Jus. Jus melon, jus duren, apa lagi? Jus alpukat. Padahal 3 buah ini belum musim. Belum musim melon, belum musim duren, belum musim alpukat. Tapi tiba-tiba waktu itu ada itu 3 buah tersebut. Aneh. Biasanya cuma tadi pisang rebus, ubi, apa tadi? Kacang rebus, kacang bakar. Tiba-tiba muncul nasi goreng waktu itu. Keanehan. Sehingga suami tidak salah nanya, istriku tadi malam kamu minum obat apa? Kok kayak gini nih? Ada apa? Biasanya kan cuma teh, kopi, pisang rebus.
kacang rebus. Kok ada nasi goreng ada jus-jus ini? Oh itu bang. Lihat tanggalan dong. Apa itu? Akhir bulan. Dilihat ternyata benar ada motor, mobil baru, cincin baru, emas. Akhirnya suami berangkat. Setelah kerja suami dikasih gaji sama bosnya. Waktu gajian akhir bulan. Kemudian setelah itu pulang. Waktu nyampe di rumah dipegang sakunya. Ternyata gajinya uangnya hilang tadi. Hilang. Seorang istri biasanya nunggunya di dalam rumah. Karena akhir bulan nunggunya di halaman rumah. Di depan rumah. Bukan depan pintu rumah lagi. Di halaman rumah di depan. Ya suami husnu alhamdulillah istri saya makin soleha. Biasanya nunggunya cuma di dalam rumah. Sekarang nunggunya di halaman rumah. Bukan depan pintu rumah lagi. Di halaman rumah. Istri langsung nyambut disium bolak-balik. Waktu masuk ternyata di stop tangannya gini kemudian balik arah. Ada apa dek? Gajinya mana? Oh. Si suami yang garang, yang katanya kalau sudah di pasar kayak pendekar kayak apa, kalau sudah sama istri kayak gitu, walaupun haji acu, pendekar di pasar sama istrinya, letoy sudah, lehoy. Akhirnya apa? Sampai untuk berbicara memberitahu gajinya hilang, itu bibirnya sampai bergetar. Saking takutnya nih, istrinya ini sudah lebih serem. Harimau serigala mah Haji Acu lewat sudah. Kalau sama istri yang kayak gini, oh. Tapi ini bukan istrinya Haji Acu, ini contoh. Cuma kebetulan saya ngeliat di depan tuh ada Haji Acu. Walhasil, akhirnya seorang suami cerita, wahai istriku musibah itu nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu. Kenapa bang? Sudah nggak enak nih istri ini. Gajinya hilang di tengah jalan. Oh, nggak marah, cuma ohnya agak panjang ini. Ternyata si istri masuk ke rumah. Sesuami, alhamdulillah istri saya nggak marah. Gaji hilang nggak marah. Coba. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ternyata si istri pada saat itu keluar lagi melemparkan bantal sama guling. Wahai suamiku, malam hari ini engkau tidur di luar sama nyamuk. Dituntut. Dituntut. Ingat kaidah dari pertama, tuntut menuntut itu tidak enak. Sifat manusia yang mendasar kalau dia dituntut akan tuntut balik. Tunggu, makanya jangan tuntut menuntut. Ini benar, ternyata tidur di luar. Sampai maaf, ini bukan Haji Acu ya, ini contoh aja. Tidur di luar, sampai subuh dibangunkan sama si istri masuk ke dalam. Salat subuh berjamaah, seperti biasa baca zikir, doa, baca Quran. Sebentar, tiba-tiba yang muncul bukan jus, bukan nasi goreng, yang muncul cuma teh hangat sama kopi, sama ya tadi pisang rebus. Sama kacang rebus. Bahkan pisang rebusnya cuma satu, kacang rebusnya cuma 3 biji mungkin. Apa yang terjadi? Akhirnya diminum itu teh, diminum itu kopi. Tiba-tiba itu isi kopi, itu isi teh yang diminum dimuncratkan ke wajah istrinya sambil dipukul itu meja. Hei istriku, kita nikah 10 tahun, kamu buat teh, buat kopi enggak pernah enak. 10 tahun yang lalu dituntut gara-gara kejadian yang tadi malam. Apa sebabnya? Tuntut menuntut tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah yang baru. Hati-hati. Walaupun Anda yang sudah senior, jangan tuntut pasanganmu untuk jadi sempurna. Bantu, jangan dituntut. Manusia itu dituntut nggak enak. Contoh, istri Anda buat kopi. Para suami, Anda minta kopi sama istri Anda. Ternyata lama sampai setengah jam. Anda jangan marahi dia. Mungkin dia sedang sibuk waktu itu, dia sakit karena sudah nyapu ngepel dari pagi siang sore, atau dia punya anak ngurusin anaknya. Anda sebagai seorang suami harus ingat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pengayom. Artinya apa? Lebih mengedepankan istrinya dengan permasalahannya. Jangan Anda mengedepankan daripada Anda punya keinginan. Itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami harus paham Anda qawamun. Seorang pemimpin, apa qawamun? Ngayomi. Ngayomi itu apa? Lebih mengedepankan daripada istri ketimbang kepentingan Anda wahai para suami. Sehingga saya ingatkan wahai Anda para suami. Kalau Anda sedang ribut dengan Anda punya istri, ini dengar ini. Karena ini banyak kasus perceraian kalau ilmu ini nggak didengar. Ada 2 ilmu yang harus didengar pada para suami ini pada saat ini. 1, kalau Anda sedang ribut diskusi, nggak ribut lah, diskusi, bahasa kerennya itu, lagi tukar pikiran pendapat sama si istri. Cuma namanya perempuan pakai perasaan, ngomongnya panjang.
Kadang-kadang maaf, ceramahnya Ustadz sejam 2 jam kalah, istri ngomong sampai 3 jam. Ngomong dari jam 8 sampai tahajud sampai jam 2 malam itu. Bisa itu istri. Anda kalau mendapatkan istri Anda lagi ngomel ya, bukan ngomel, diskusi, waktu itu Anda jadilah seorang suami yang bijak, berikan telinga Anda mendengarkan dengan apa yang disampaikan si istri. Dengerin. Jangan dilawan. Karena istri Anda waktu itu cuma butuh telinga setia yang mendengarkan keluhan daripada hatinya. Dengerin. Dengerin. Dia cuma butuh itu. Butuh telinga yang mendengarkan. Tidak butuh pembelaan. Tidak butuh kita membela diri. Tidak usah. Waktu itu Anda harus lebih mengerti. Anda berikan telinga Anda. Dengerin dia. Tapi dengerinnya yang benar. Jangan ngeledek. Sudah ceramahnya? Udah lempar wajan. Dengerin dengan seksama. Selesai. Anda sebagai ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Wahai istriku tercinta yang soleh, maafin abang ya. Doakan agar abang jadi suami yang soleh. Insya Allah abang akan memperbaiki kesalahan abang. Selesai. Istri insya Allah habis itu gak ngomel lagi. Bahkan istri insya Allah akan mengatakan, tidak bang, saya yang salah. Cuma ini saya kepancing emosi saja. Itu yang bagus. Kejadian ini kalau tidak dimengerti sama seorang suami, suami balas, membela diri, ribut, seorang suami keluar, istri nangis, besoknya istri minta dikembalikan ke rumah orang tuanya, Anda tidak bisa mengontrol emosi, Anda pulangkan cerai akhir waktu itu. Ini banyak yang kayak gini modelnya. Sehingga Anda para suami, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, dengerin. Satu. Kedua, Anda para suami, waktu istri Anda menangis, baik itu masalah sama Anda atau masalah di luar. Anda pulang ke rumah, istri Anda nangis, ngomel dia, nangis. Istri Anda cuma butuh satu. Apa itu? Pundak yang menjadi sandaran dalam tangisannya. Waktu istri Anda menangis, Anda katakan, wahai istriku, nangislah engkau yang puas, pundakku siap menjadi sandaranmu. Berikan pundak Anda. Biarkan dia menangis. Karena seorang perempuan itu kalau sudah nangis, dia memang remnya tuh agak dol ya. Kadang-kadang lepas kontrol. Biarkan nangis. Dia cuma butuh pundak untuk menjadi sandaran tangisannya. Sudah, biarkan dia nangis. Nangis jadi-jadi, biarkan. Setelah selesai, baru Anda sampaikan, wahai istriku, tidak usah menangis ya. Walaupun di luar ada orang yang berbuat jelek denganmu, ketahuilah waktu engkau ke rumah ada suamimu yang menjadi sebagai daripada orang yang akan menyenangkan kehidupanmu selalu. Sampaikan kepada istri kita. Walaupun di luar banyak orang yang mengatakan engkau tidak baik, engkau perbuatan gak baik, engkau difitnah, dihina, tidak usah khawatir. Di rumahmu ada seorang laki-laki yang siap menyenangkanmu dunia sampai akhirat. Sampaikan kepada istri kita. Berikan pundak kita. Sehingga dengan seperti itulah rumah tangga kita jadi langgeng. Sehingga jangan nuntut. Anda para suami lebih ngerti. Kemudian Anda para suami buang jauh-jauh kalimat cerai, buang jauh-jauh. Ribut sedikit cerai, diancam cerai, buang jauh-jauh. Kalau Anda sudah tidak bisa mengontrol emosi Anda, takut mengucap kalimat cerai, Anda keluar dari rumah dulu. Keluar. Walaupun istri Anda ngomel, tidak apa-apa. Ketimbang Anda tidak bisa menahan hawa nafsu Anda, emosi Anda, keluar kalimat cerai. Karena kata para ulama, 3 perkara yang akan jatuh, baik itu sengaja, nggak sengaja, emosi, tidak emosi, marah, tidak marah, akan jatuh. 1, memperdekakan budak. 2, menikahkan anak. 3, menceraikan istri. Walaupun kita marah, tidak marah, emosi, tidak emosi, sengaja, tidak sengaja, kalau sudah terucap, jatuh cerai. Sehingga Anda para suami tolong buang khususnya akhina hafid. Jangan mengucapkan seperti itu. Kalau terjadi diskusi, dialog, sudahlah. Anda nggak bisa ngontrol hawa nafsu, Anda keluar dulu. Maaf istriku. Adab sopan. Walaupun istri Anda tetap akan marah. Maaf, saya keluar sebentar. Sudah, Anda keluar. Ketimbang Anda tetap bertahan, tidak kuat, akhirnya keluar kalimat cerai, akan jatuh cerai. Nah ini tidak boleh tentu menuntut. Tapi yang ada Anda harus saling mengisi kekurangan. Enak kalau mengisi kekurangan. Seorang suami datang kepada suami, wahai istriku, uangnya, gajinya hilang di tengah jalan, musibah, nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu. Lihat istri yang soleha, istri yang tidak menuntut suaminya. Apa kata si istri? Wahai suamiku, sungguh aku menikah denganmu bukan untuk menjadikanmu mesin mencari uang,
Bukan untuk menjadikanmu kambing perah untuk saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi sungguh saya menikah denganmu karena saya berhusnudzon kepada Allah. Kamu bisa membimbing saya untuk menjadi perempuan yang solehah, untuk masuk surganya Allah dengan saya taat dan beribadah kepadamu. Engkau membantu saya untuk ibadah istiqomah kepada Allah. Enak apa kata suami? Wahai istriku, yang saya tahu bidadari itu letaknya di surga. Tapi mulai saat ini saya mulai yakin ada bidadari yang Allah takdirkan untuk menemani sisa hidup saya. Menemani sisa hidup saya. Siapa itu wahai suamiku? Yaitu perempuan yang ada di hadapanku. Itulah bidadari yang tidak bersayap. Kan enak kayak gitu. Tidak tuntut mah nuntut. Suaminya senang, istrinya senang. Seorang istri hari pertama nikah biasanya pengen nyenengin suami. Ngapain? Biasanya ini masak. Hari pertama ya, biasanya masak, nyenengin suami. Dan kadang-kadang waktu masak itu si istri belum bisa masak, tapi pengen nyenengin suami, sehingga dia memaksakan diri untuk masak. Karena dia nggak bisa masak, dia nanya sama Google atau dikenal Mbah Google. Kalau masalah masak boleh tanya sama Google. Kalau belajar ilmu agama jangan tanya sama Google, tanya sama Ustadz Kiai ulama langsung. Karena kita nggak tahu siapa yang nge-share, siapa yang upload, kita nggak tahu. Sehingga kalau masalah agama tanya langsung sama Ustadz Kiai ulama kita. Sehingga setelah itu tanya sama Google, dikelik sayur asam paling enak dunia akhirat. Kemudian keluar si istri habis sholat subuh pergi ke pasar, kemudian masak sayur asam dunia akhirat. Kemudian suami mau berangkat kerja disuguhkan, wahai suamiku silakan sayur asam. Alhamdulillah, hari pertama coba seorang suami dibuatkan masakan oleh istrinya. Dicoba, setelah dicoba tiba-tiba wajahnya suami jadi pucat, jadi berubah. Tadinya putih mungkin mukanya langsung jadi hitam gitu. Yang hitam langsung berubah jadi putih. Kemudian ditanya, kenapa bang? Nggak enak, kurang ini, kurang itu. Istimewa. Alhamdulillah. Padahal ini pertama kali saya masak, percobaannya suami saya lagi. Akhirnya suami berangkat kerja, si istri heran. Oh, ini saya rasa istimewa kata suami saya. Dicoba. Setelah dicoba baru sadar. Ternyata dimuncratkan apa yang dimakan oleh si istri dari sayur asam tersebut. Ternyata sayur asamnya lupa tidak dikasih garam. Sayur asam lupa tidak dikasih garam. Apa namanya? Sayur asrep. Istri nangis, ya Allah saya salah, kenapa suami saya bilang istimewa. Istri akhirnya bolak-balik dari pagi sampai sore nunggu suami. Suami masuk ke rumah, akhirnya suami dipeluk sambil dipukul-pukul. Bang, kenapa sih kamu bohong? Itu sayur asem kan gak enak, kenapa dibilang istimewa? Oh itu. Duduk. Ada apa bang? Wahai istriku, jangan nangis. Sayur asem ini enak bukan karena rasanya. Saya punya uang, saya bisa beli sayur asem di luar, saya bisa beli gampang. Saya kaya, saya punya duit. Tapi ingat istriku, sayur asem ini menjadi enak bukan karena rasanya. Tapi sayur asem ini menjadi istimewa, menjadi enak karena waktu saya makan sayur asem ini, saya melihat senyummu di hadapan wajahku. Itulah yang menjadi istimewa dari sayur asem ini. Sehingga rasa lewat dari itu semua. Senyummu ini yang istimewa, bukan rasanya. Sehingga saya waktu melihat senyummu, serasa itu semuanya hampar jadi hilang semuanya. Karena manisnya, nikmat, lezatnya ada di dalam senyummu yang kau berikan kepadaku. Selesai. Enak kayak gitu. Apa setelah itu jawaban daripada si istri ini? Wahai suamiku, yang saya tahu malaikat itu letaknya di surga. Mulai saat ini saya yakin Allah takdirkan dalam hidup saya ada seorang laki-laki yang menemani saya, malaikat hidup saya. Siapa itu? Laki-laki yang ada di hadapanku, wahai suamiku. Enak tidak tuntut mah? Menuntut harusnya seperti ini rumah tangga. Jangan tuntut mah? Menuntut ini satu ilmu. Kalau mau lagi, ntar adakan acara kita bahas 10 tadi itu ya. Jadi intinya dalam rumah tangga tidak boleh tuntut mah? Menuntut. Tapi yang ada saling mengisi kekurangan. Karena itulah manusia. Perempuan punya kekurangan, laki-laki punya kekurangan. Dalam agama disatukan dengan namanya pernikahan untuk saling mengisi kekurangan. Laki-laki punya kekurangan disempurnakan oleh seorang perempuan. Perempuan punya kekurangan disempurnakan oleh laki-laki. Sungguh
rumah tangga selalu saling mengisi kekurangan akan menjadi indah, menjadi sempurna. Mudah-mudahan akhirnya Hafid dan Ukhtuna Ulfa kita doakan Allah berikan kepada beliau berdua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal penuh dengan berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, dan pernikahannya menjadi sebab beliau berdua makin istiqomah untuk ibadah kepada Allah, makin istiqomah untuk hadir majelis taklim, dan menjadi sebab mereka berdua makin berbakti kepada kedua orang tuanya masing-masing, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini juga kita hadir acara Khatmul Quran. Kita masuk acara Khatmul Quran. Saya tidak tahu tadi sampai setengah jam kayaknya nih. Acara Khatmul Quran. Tapi yang nikah nggak usah pindah ke dalam lagi, enggak apa-apa sampai selesai di sini. Beb sudah walimatul arusnya ya. Saya masuk, oh entar, nanggung. Biar masuk surga nggak cuma kepalanya, badannya juga masuk. Entar. Acara Khatmul Quran ini adalah salah satu acara bersyukur dengan adanya hataman Al-Quran. Ini ada satu orang atau acara umum? Khatmul Quran umum atau semuanya? Oh umum. Khatmul Quran. Khatmul Quran itu adalah salah satu acara tasyakuran dengan seseorang yang sudah menghafal Al-Quran, baik itu cuma hafal sejuz, 2 juz, 3 juz, apalagi sampai hafal sampai 30 juz. Khatmul Quran. Dalam acara ini saya singkat saja karena tadi ternyata kita membahas acara walimatul arus biar nggak panjang lebar. Karena kalau ceramah itu kepanjangan bosen ntar. Ya, apalagi majelis taklim. Nah Bu, nggak bosen. Nah, ya. Ntar dilanjut lagi Bu pada episode yang akan datang. Ntar kalau ada acara lagi, ingatkan saya, panggil saya ntar ngisi lagi. Nggak usah khawatir. Pokoknya asal nggak bentrok, saya hadir. Walaupun acaranya malam, ngabarinya siang, saya datang. Apalagi alhamdulillah sekarang Bu, saya sudah punya mobil sendiri, jadi nggak repot. Makanya Haji Acu sama tim Al-Baja Kuningan gak usah repot-repot jemput saya di Cirebon. Ya Randi, ya Pak Haji ya. Nah, makanya doain biar mobilnya terus istiqomah ya. Sehingga saya kalau ada acara nggak usah dijemput-jemput, Pak Bu ya. Jadi Habib, saya ada acara Habib, tapi dadakan. Di mana Pak? Di Cikijing. Kapan acaranya? Malam. Ngabarinnya jam 2 siang. Kalau nggak bentrok saya berangkat Pak. Bu, nggak usah pakai dijemput-jemput. Saya punya kaidah, kalau orang itu punya acara sudah sibuk sama acaranya, tidak usah disibukin lagi sama yang ngisi acara. Al-masghul la yusghal. Yang sibuk jangan disibukkan lagi. Itu kaidah. Nggak pakai tawar, harga kuburan. Kalau mau tawar ntar sama yang punya kuburan gitu. Oh Habib, kayak kemarin contoh. Saya ini mau ngisi ntar rencana di Wonosobo. Habib, saya minta Habib ngisi di Wonosobo ntar. Saya lupa itu. Bulan depan atau Oktober. Saya lupa lah. Pokoknya Habib, saya perlu datang enggak ke Cirebon? Enggak usah. Habib, enggak, kami pengen datang biar mantap. Sudah mantap ini Pak Ustaz. Enggak usah datang, Wonosobo jauh. 5 jam walaupun ada tol sekarang. Eman biayanya. Sudah, jadi enggak usah. Akhirnya maksa ke Cirebon. Pas ke Cirebon enggak ketemu saya. Kenapa? Sayanya di Purbalingga lagi acara kemarin tuh. Saya setiap Sabtu Ahad pertama saya punya rutinan di Purbalingga. Karena Ustaznya nggak ngasih tahu, tiba-tiba sudah di Cirebon. Beb, saya sudah masuk Cirebon. Nah sih, saya di Purbalingga Ustaz. Jadi Wonosobo itu melewati Purbalingga. Coba ngabarin, ketemunya di Purbalingga aja. Singkat cerita ketemu, Beb saya datang biar mantep. Warganya biar mantep. Ya sudah Ustaz, biar mantep kita foto bareng sebelum pulang. Foto, sampaikan ke orang sudah ketemu sama saya. Jadi nggak usah pakai repot-repot. Jadi panitianya sudah sibuk sama acara, jangan sibuk sama yang ngisi acara. Jadi kalau ada acara, oh ini mau ngundang Habib Novel, gak usah repot, telepon. Kalau telepon ke Randi, Haji Acu sibuk. Saya nelpon terus terang, saya nelpon ini dari kemarin gak nyambung-nyambung. Makanya di Facebook, Instagram saya ini barangkali, Habib kok ngabarin di Facebooknya dadakan. Ini beliau ini lagi sibuk. Haji Acu sama Randi sibuk. Makanya ntar kalau mau belajar bareng sama saya seperti ini, gak usah repot-repot, telepon saya pribadi gak apa-apa. Ntar biar saya ngubungin Randi sama Haji Acu sama tim yang lainnya. Tapi kalau bisa lewat beliau, biar satu jalur. Tapi kalau Haji Acunya sibuk, lagi panen, kan Haji Acu punya apa Pak? Punya sayur ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli sayur sama beliau ntar murah. Promosi, Pak Haji, promosi ini. Facebook Instagram saya. Repot, Randi, waduh baru nikah, istrinya bidan lagi, repot. Nganter-nganterin ada pasien, langsung telepon saya enggak apa-apa. Ntar tinggal minta nomor saya, langsung terhubungan sama saya. Habib, saya malam ada acara
Cuma Habib bisa nggak datang malam ini? Ngabarinya sore. Jam 4 sore, acaranya jam 8. Nggak ada acara, saya datang Mbak Bu. Nggak usah repot sama saya. Karena saya punya guru-guru selalu menekankan, kamu yang mondok, kalau Allah takdirkan kamu ntar jadi ustadz, jadi pendakwah, jangan buat repot orang yang undang kamu. Ini perlu saya sampaikan nih. Cuma saya sebetulnya nggak enak, sudahlah, nggak usah nyamain masalah itu. Ini privasi saya nggak enak. Pokoknya kalau ngundang itu nggak boleh ada. Itulah pokoknya nggak usah dibahas. Saya nggak enak. Saya pribadi itu paling nggak seneng bahas itu. Jadi intinya nggak usah repot. Kayak ibu tadi Beb, pengen dengerin lagi. Nah, jangan lama-lama karena saya punya guru ngingetin kalau ceramah jangan lama-lama. Ceramah tuh sejam cukup. Kenapa? Karena di majelis taklim itu setonnya banyak juga. Majelis taklim nih setonnya banyak. Nggak percaya buktikan. Kita ngisi ini mungkin udah 40 menit nih. Coba. Waktu saya belum datang nggak ngantuk, nggak ibu nggak apa-apa, nggak ngantuk. Tapi lihat waktu saya datang. Saya baru bicara 5 menit, maaf. Itu tiba-tiba ngantuk. 5 menit loh. Tadinya nggak ngantuk. Walaupun MC-nya hilang. Walaupun pemain hadroh, semangat. Selesai turun saya assalamualaikum 5 menit udah mulai ngantuk. Padahal tadi nggak ngantuk, mukul hadroh. Mukul hadroh ngantuk. Muka temennya ntar yang ngebukul. Kenapa setonnya banyak di majelis taklim? Sholat sama setonnya banyak. Karena orang kalau ibadah itu setonnya paling banyak di situ. Kenapa? Ganggu. 5 menit pertama ngantuk. Coba lihat 5 menit kedua. Maaf ini, duburnya, pantatnya sudah mulai gelisah. Goyang, 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 goyang. Coba lihat. 5 menit ketiga, maaf. Biasanya tiba-tiba jadi pegel. Gini-gini nih. Tapi itu biasanya alasan lihat jam. Kok nggak selesai ya? Oh, nggak ada jamnya. 5 menit keempat, coba buktikan kalau nggak percaya. Ini saya ngomong gini beberapa orang datang soal, iya Beb, bener Beb. 5 menit keempat biasanya sudah mulai ngeluarin HP. Kita ketik, lihat Facebook, Instagramnya, WA-nya. Setonnya banyak, jadi seton tuh banyak bukan di tempat maksiat. Kalau tempat maksiat orang sudah jadi temannya setan, setannya nggak banyak. Yang nggak ngubur setan prajuritnya, kerucut-kerucutnya. Tapi di majelis taklim, makanya nggak usah heran Bapak Ibu. Bapak sebelum sholat ada barang yang hilang, lupa naruh kunci. Salat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba, loh, iya ya kuncinya di lemari tadi ya. Tiba-tiba ingat, kenapa? Setonnya banyak. Makanya seton paling banyak tuh di tempat ibadah, bukan di tempat maksiat. Kalau di tempat maksiat sudah jadi temannya setan. Buat apa? Seton tuh punya kode etik. Ngapain seton ganggu setan? Itu kode etik itu. Tidak boleh. Setan tidak boleh mengganggu setan. Nah, setan ganggu siapa? Yang lagi ibadah, lagi sholat khusyuk, diganggu, diingatin barang hilangnya. Makanya pernah ada orang datang sama saya, Habib, saya tadi hilang Beb barang, padahal saya itu ada titipan buat Habib, tapi barangnya lupa Beb saya naruh. Sudah Pak, sekarang Bapak ke kamar mandi. Ambil air wudhu. Bapak Beb, sholat sunnah hajat coba. Allah. Assalamualaikum. Pak ketemu dah. Iya Beb, ketemu Beb. Di mana? Di sholat Beb. Nyata ini. Kenapa? Setannya banyak. Di majelis taklim apalagi orang ibadah untuk pribadi sendiri aja banyak, apalagi majelis taklim untuk jadi orang benar. Setannya makin banyak. Nah, makanya saya jangan lama-lama. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin membahas acara khatmil Quran ini harusnya teguran bagi kita. Sekarang saya tanya, Bapak sama Ibu semuanya jawab serentak. Kalau anaknya hafal Quran, senang enggak? Anaknya hafal Quran, senang enggak? Lebih senang mana? Jujur, gak usah bohong, bohong dosa. Lebih senang mana? Anaknya bisa bahasa Inggris atau anaknya hafal Quran? Hafal Quran atau pintar bahasa Inggris? Hafal Quran. Dua-duanya. Bukan milih, ini borongan namanya itu. Hafal Quran. Kenapa Ustadz kok hafal Quran orang tua senang? Karena insya Allah kalau anak kita hafal Quran agamanya benar. Jadi acara khatmul Quran ini teguran bagi para orang tua untuk memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. Ini perlu saya tekankan. Kenapa? Zaman sekarang ini banyak orang tua peduli sama anaknya, bagaimana anak saya masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA terbaik, masuk kuliah, S1, S2, S3, S4, S5, bagaimana anak saya bisa kuliah.
Tapi maaf, kalau anaknya nggak bisa ngaji, ikro nggak bisa dia. Anaknya nggak tahu rukun wudhu, sehingga kalau wudhu biasanya gini, airnya diambil, ada ya anak gitu ya. Kalau wudhu, airnya bukan diusap gini, kayak dilempar. Wudhu tangan cuma nyampe sini, nggak sampai siku. Itu orang tua nggak ambil pusing. Maka ingatkan Pak Bu, nggak usah heran kalau anak-anak kita ini rusak, karena anak zaman sekarang rusak bukan karena kesalahan anaknya, tapi orang tua tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Buktinya banyak diantaranya. Satu saja ini. Di antara sekian faktor banyaknya rusak anak. Apa? Setiap hadir majelis taklim anaknya tidak dibawa. Lihat kalau nggak percaya. Bapak Ibu boleh buktikan, khususnya kalau sekarang mungkin apa nih? Hari Selasa ya. Hari Selasa mungkin anaknya sekolah. Malam badal isya acara. Lihat orang tua yang bawa anaknya bisa dihitung pakai jari. Makanya kemarin ada orang tanya sama saya, Habib, Ustadz, anak saya sulit diatur, bandel. Padahal saya nih Ustadz sudah berusaha untuk jadi ayah yang soleh, perempuan ibu yang soleh. Saya hadir majelis taklim dekat dengan ulama. Kemudian saya tanya, maaf Bapak Ibu, kalau Anda hadir majelis taklim, anaknya dibawa enggak? Anaknya dibawa enggak? Senyum. Kenapa Pak kok senyum Bu? Iya Habib, anaknya enggak saya bawa, itu masalahnya. Bapaknya soleh, sholat berjamaah, majelis taklim. Ibunya soleha, dikiran, istighosahan, maulidan. Bahkan suami istri selalu kompak ke majelis taklim dimanapun dikejar untuk belajar ilmu agama, tapi anaknya nggak pernah dibawa. Sehingga maaf, Anda hadir majelis taklim, anaknya di rumah. Sama siapa? Sama dua ini. Jadi gurunya kalau di rumahnya ada dua ini. Coba itu. Namanya Ustadz HP sama Ustadz televisi. Coba lihat. Makanya anak kita ini rusak karena dua faktor ini. HP, televisi. Jadi kalau pingin anak kita jadi benar, jadi baik, bukan hanya dibawa ke majelis taklim, jangan sampai kena virus HP sama televisi. Hati-hati. Kalau Anda sudah telanjur beli HP yang ada internetnya, Anda harus sering-sering bawa ke majelis taklim. Kenapa? Ini dua perusak zaman sekarang ini. Kalau saya dulu, waktu saya di pesantren 2001, saya di Jawa Timur, di Bangil Pasuruan, saya itu pernah mendengarkan guru saya Habib Sigh Baharun. Beliau itu mengatakan bahwasanya, kata beliau, Dajjal zaman sekarang tuh HP, kata beliau. Dajjal zaman sekarang itu 2001 kurang lebih. Sudah berapa tahun? 18 tahun. Sekarang Dajjalnya makin banyak, cabang-cabangnya banyak, pasukannya banyak. Apa? Media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, Line, YouTube, Google. Makanya kalau orang tua tidak peduli dengan kerusakan anaknya dengan HP, televisi, jangan salahkan, anak Anda akan ngelawan, durhaka, bahkan naudzubillah min dzalik, sampai berani pukul Anda. Saya bicara seperti ini kejadiannya banyak. Saya berikan dua cerita nyata tentang HP sama televisi. Satu HP. Ini ada cerita nyata di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Seorang perempuan. Ini perempuan dinamakan oleh orang sekampungnya, mengatakan ini perempuan soleha, ibadahnya bagus, kemudian tidak maksiat, luar biasa. Sekampung loh yang mengatakan dia soleha, bukan orang tuanya, sekampung. Kemudian tiba-tiba setelah itu ada seorang ustadz senang sama dia, sehingga si ustadz ini datang bawa Al-Quran, ngasih simbolis pengen ngelamar si perempuan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Al-Qurannya diambil, Al-Qurannya disobek, Al-Qurannya taruh di bawah, diinjak sama si perempuan, ditinggal si ustadz. Disobek, diinjak, ditinggal si ustadz. Kaget luar biasa. Beberapa minggu kemudian, akhirnya si perempuan ini nikah dengan laki-laki beda agama. Bukan beda akidah lagi, beda agama. Orang tuanya kaget luar biasa. Orang tuanya nggak mau, nggak merestui, nggak meridhoi. Anak perempuannya ngancem, kalau engkau tidak nikahkan saya akan bunuh diri. Apa yang terjadi? Mau nggak mau dinikahkan akhirnya si perempuan ini. Si orang tua cari tahu di mana anak perempuan saya kok bisa kenal dengan laki-laki yang beda agama.
ternyata kenalnya lewat HP, lewat media sosial. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Ada istilah air tenang menghanyutkan. Anaknya diam, gak keluar rumah, tapi gini terus. Bukan tasbih, kalau tasbih bagus. Tasbihnya bukan gini. Tasbihnya bukan ke depan. Nah, tasbihnya gini ngetik. Hati-hati. Satu, HP. Kedua, lebih dahsyat lagi, televisi. Di Kalimantan Barat ada cerita nyata seorang laki-laki membunuh ayahnya sendiri. Membunuh ayahnya sendiri. Bagaimana ceritanya? Seorang anak laki-laki datang kepada ayahnya, ayah belikan saya motor gede. Belikan saya motor gede. Kemudian si ayah nggak memberikan. Kenapa? Anaknya masih SMP, masih kecil, belum saatnya. Si anak marah, tidak terima, disimpan di hatinya. Di esok hari ayahnya ditunggu di balik pintu ini. Ayahnya masuk ke rumah pulang kerja, si anak sudah megang pisau, ditusuk ayahnya sampai mati. Ditinggal, lari si anak. Si ibu, si istri ini melihat suaminya tergeletak, nangis. Meninggal si suami. Sehingga cerita akhirnya sampai dikubur si suami. Beberapa warga ibu-ibu nanya sama si ibu ini, Bu, kenapa si anak laki-laki mulai tega sekali membunuh daripada ayahnya? Si istri si ibu ini menjawab, iya, anak saya minta dibelikan motor gede tapi nggak dikasih kemarin. Ditanya lagi, Bu, kenapa kok anak ibu bisa beli motor gede? Minta motor gede itu gimana? Sebabnya gimana? Iya, dia itu suka nonton TV, yang TV yang ditonton itu sinetron, yang artisnya, aktornya, pemainnya suka pakai motor gede. Sehingga anak saya minta diberikan motor gede. Hati-hati. Ini bom waktu. Jangan mengatakan anak saya belum kena. Bom waktu. Belum itu. Sehingga hati-hati dijaga. Kalau di rumah Anda sudah ada televisi, betul-betul difilter, dipilah-pilih nontonnya. Jangan sampai anak kita kenal sinetron, nonton yang lainnya lah. Jangan sampai nonton sinetron, hati-hati. Karena sinetron itu kalau dilihat-lihat itu isinya itu ngajari pacaran. Coba lihat. Sinetron pacaran anak sekolah. Kedua gaya hidup. Gaya hidupnya, sohib, macam-macam lah. Makanya hati-hati. Mulai saat ini yang di rumahnya anaknya sudah pegang HP, di rumah Anda ada televisi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan terakhir kali, tolong Anda kalau hadir majelis taklim anaknya dibawa. Kenapa? Waktu Anda bawa anak Anda, satu, di majelis taklim Allah turunkan rahmat. Siapa yang dapat rahmat? Yang hadir di tempat itu. Siapa yang dapat? Anak yang Anda bawa. Rahmat itu yang bisa merubah anak gak baik jadi baik. Itu namanya rahmat. Sehingga di majelis taklim turun rahmat. Kenapa? Disebutkan nama Allah, disebutkan ayat-ayat Al-Quran, disebutkan nama Nabi, disebutkan hadis-hadis Nabi, disebutkan nama para ulama, disebutkan perkataan para ulama, disebutkan cerita hikayat para ulama. Turun rahmat di situ. Siapa yang dapat? Anak yang Anda bawa. Di majelis taklim Allah turunkan hidayah, taufik, petunjuk. Siapa yang dapat? Anak yang Anda bawa. Di majelis taklim ada belajar ilmu agama. Siapa yang dapat? Anak yang Anda bawa. Sehingga anak mendengarkan sehingga jadi baik, dapat rahmat, dapat petunjuk, sampai dapat ilmu agama. Makanya biasakan anak kita semenjak sekarang biasa hadir majelis. Kalau bisa anak-anak ke pesantren luar biasa, ke madrasah luar biasa. Minimal, Ustadz anak saya ke pesantren kayaknya sudah repot, ke madrasah sudah repot. Tapi insya Allah mulai saat ini Habib, saya akan istiqomahkan. Setiap ada majelis taklim hari libur anak saya sama malam hari, saya wajibkan anak saya untuk ikut. Sebelum Anda menyesal. Makanya mulai saat ini ingat bawa. Kemudian sebagai penutup ini cerita Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mengingatkan anak kita itu amanah bukan bonus. Jadi ada sebagian orang tua itu menganggap anaknya itu rezeki. Sehingga mau diasuh, nggak diasuh, dididik atau tidak, masa bodoh. Kalau bahasa Sunda kuningannya masa bodoh teing, nggak ada urusan. Tapi ingat, anakmu amanah dari Allah, bukan bonus. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Muslim pernah bercerita panjang lebar yang intinya ada orang tua sudah mau masuk surga, sudah mau masuk surga.
Di kuburnya selamat dapat nikmat, di mahsyarnya selamat, tempat penerimaan kitabnya selamat, di mizan pertimbangan amalnya selamat, di jembatan Shirathul Mustaqimnya selamat, sudah mau masuk surga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si orang tua ini dicegat sama anaknya. Ya Allah, ingin kau kemanakan itu orang tua? Allah jawab, aku akan masukkan dia ke surga karena amal ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya. Ya Allah, saya anaknya. Lalu kenapa? Ya Allah, ayah saya soleh, ibu saya soleha, kewajiban dilakukan, kemaksiatan jarang dia lakukan. Tapi ya Allah, saya ini anaknya. Setiap saya tidak sholat, ayah dan ibu saya tidak pernah menegur saya. Setiap saya bermaksiat, mereka tidak mengingatkan saya. Waktu akidah saya melenceng, mereka tidak meluruskan saya. Ya Allah, waktu saya pacaran, SMS-an, chattingan, teleponan, WhatsAppan, ngobrol, keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka tidak pernah menegur, mengingatkan dan menasihati saya. Ya Allah, maka saya cuma nuntut satu, ya Allah, saya nuntut keadilan-Mu ya Allah. Apa jawab lo? Entar dulu. Hei orang tua, betul dia anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang diucapkan? Betul ya Allah. Hei malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Artinya apa? Hei para ibu-ibu soleha, walaupun anda soleha, siang hari anda puasa sunnah, malam hari tahajudnya anda luar biasa, anda para bapak majelis taklim tidak pernah absen, dekat dengan ulama, kewajiban dilakukan, maksiat anda tinggalkan. Tapi sungguh kalau anda punya anak, anda tidak didik agamanya, anda tidak kontrol kewajibannya, anda tidak ingatkan waktu mereka maksiat, mereka waktu berhubungan bukan dengan mahramnya, anda tidak ingatkan, maka sungguh anak itu jadi bumerang, akan menuntut anda pada hari kiamat, bahkan nyeret anda ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, jangan main-main sama anak. Anda wajib untuk mengingatkannya. Sampai kapan? Sampai anda sebagai orang tua meninggal dunia atau anak anda meninggal dunia. Jadi tidak ada istilah Ustadz Habib saya angkat tangan sama anak saya. Tidak ada. Anda angkat tangan, angkat kaki kalau sudah meninggal dari dunia ini. Sudah selesai, baru anda angkat tangan, angkat kaki, boleh sudah. Jelas ya? Baik, insya Allah ntar lain kali kita akan membahas tentang bagaimana 5 cara untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ini dibuat bersambung biar ada kerinduan untuk belajar ilmu agama. Ntar insya Allah ada 5 cara bagaimana mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Baik para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan Ustaz, saya pernah belajar akhlak, katanya kalau ada yang sepuh itu harus mimpin doa. Ntar kalau saya nggak ngamalin, saya dituntut di neraka. Ntar nggak ngamalin ilmu, nggak boleh. Ini saya bicara juga sudah nggak enak ini. Ada yang sepuh, bagi tugas tadi. Maaf Ustaz. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Ntar jangan bubar dulu sampai ditutup doa oleh beliau dan juga ditutup oleh MC. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kita. Kita sebagai orang tua bisa menjadi panutan, uswah, mendidik agama anak-anak kita. Mudah-mudahan yang menikah Allah berikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan cepat diberikan keturunan pada bulan-bulan ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yuwafin yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika karim sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina maula Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sabatil rasul talim ajma'in. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ftah lana wa barakah wassalamah wa quwwata wa basit wa bariki. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa taqina imama. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mu'arris. Mabruk. Dari mana ya? Asman. Mbak, di luar. Jodoh. Allah.